Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom Alehem Behem Hamasya. Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kembali lagi di Alpetra Ministry. Sobat Alpetra, kali ini kita kembali akan membahas tentang sesuatu yang tentunya sangat berguna bagi wawasan kekristenan kita. Wah, sampai miring-miring nih. Oh ya, pasti ada aja ya kesalahan atau kekurangan atau ya sedikit-sedikit lah pasti ada gitu. Nah, Sobat Alpetra, seperti kali ini ada sedikit gangguan ya, gangguan teknis sebetulnya dalam rekaman kali ini. Tetapi jangan khawatir, di dalam tayangan kali ini Bapak Pendeta Antoni akan memberikan kepada kita sesuatu yang sungguh pastinya menguatkan iman percaya kita. Dan mohon maaf ya sebelumnya, ini hanya rekaman audio saja dari Bapak Pendeta Antoni. Jadi Sobat Alpetra bisa sambil rebahan ya, simpenlah handphonenya gitu, atau mungkin sambil beraktivitas bisa sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Antoni. Dan Sobat Alpetra, yuk kita simak penjelasan dari beliau. Dari Yohanes 2 ayat 11 itu ya Om, intinya sih tentang itu kan air jadi anggur itu Om. Iya. Iya, kan itu ada 2:11-nya itu. Iya kan itu ada tiga kata sih yang jadi di ayat 11 itu dibilangnya kan apa ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya ya Om. Maksudnya yang pertama itu kan mukjizatnya air jadi anggur. Iya, air jadi anggur. Nah itu ini kan sebagai yang pertama gitu Om. Dan tanda-tandanya, emang tanda-tandanya apa gitu Om? Maksudnya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tanda-tanda. Kan kalau dari versi lain gitu ya, ada yang bilang kan, kalau misalnya yang tadi Om bilang kayak gitu mujizatnya, sebelum ini kan ada mujizatnya juga kan Om, kayak waktu Tuhan Yesus masih kecil ke Bait Allah. Terus itu kan nggak dihitung. Ini maksudnya sesudah pelayanan, mujizat pertama itu mengubah air menjadi anggur. Oh, jadi kalau yang waktu kecil itu dibawa ke Bait Allah terus ngobrol gitu sama imam, bisa jawab-jawab, itu bukan mujizat ya, bukan tanda-tanda ya? Itu mujizat, cuman ini yang Yesus bilang di Yohanes 2 ini mujizat sesudah Yesus pelayanan. Oh, gitu maksudnya ya Om. Nggak, makanya jadi suka bingung kan, apalagi kalau ya kalau lihat dari yang lainnya kan, ada yang bilang masa kecil Tuhan itu juga banyak mujizat gitu. Ya, tapi Tuhan Yesus sesudah pelayanan itu seolah-olah ya lupakanlah yang lalu-lalu itu. Oh, maksudnya gitu ya Om. Ya, yang Yesus itu mujizat pertamanya dia mengubah air menjadi anggur, disebutkan sebagai mujizat pertama sesudah Yesus pelayanan. Jadi yang lalu itu sudah lewat. Oh. Makanya itu kadang ngebingungnya nih Om, kan di gereja juga kadang orang suka jadi nanya gitu, suka diobrolin sama pendetanya misalnya, ini kok tanda-tandanya gitu ya. Kalau mungkin bisa dibilang kalau ditulis di Alkitab nggak bakal cukup ya Om. Ya bukan itu, jadi mujizat sesudah pelayanan ya inilah yang pertama, mujizat mengubah air menjadi anggur.
Itu disebutnya mujizat pertama, tapi sesudah Yesus melayani usia 30 tahun. Oh, jadi usia 30 tahun sampai 33. Mujizat pertamanya gitu. ini. Ya. Oh gitu. Jadi sebelumnya nggak ada ya Om, hanya yang diakui itu. Sebelumnya yang nggak ada, itu kan waktu masih umur 12 lah, atau masih gitu, itu nggak dihitung. Soalnya ini mujizat Yesus dihitungnya sesudah pelayanan. Oh, nah ini Om, teruskan selanjutnya itu Om, ada katanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Maksudnya gimana nih Om? Kan menyatakan kemuliaannya nggak hanya di sini aja kan Om, berarti? Ya, tapi jadi melalui mujizat itu Yesus menyatakan kemuliaannya, karena mengubah air menjadi anggur itu hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta. Demikian juga mujizat-mujizat selanjutnya. Tapi kan penyataan ya Om, penyataan kemuliaannya nggak hanya di situ kan Om, nggak hanya karena air jadi air anggur kan Om. Ya, tapi kan ini yang dihitung tuh yang mujizat-mujizat. Ya Om. Nah terus Gitu. Om itu mundur dikit Om, itu waktu di ayat sebelumnya kan kalau kita baca itu kan Om ada ibunya ya Maria itu bilang sama Tuhan Yesus, itu air anggur habis katanya. Kenapa Om, maksudnya nyuruh Tuhan Yesus cari air anggur atau gimana? Tapi gimana? Iya, jadi ibunya tuh pikir dia boleh turut campur untuk Yesus berbuat mujizat. Yesus yang nggak mau lah diatur oleh mamanya. Oh kalau gitu berarti Maria tuh berarti tahu ya Om kalau dia bisa bikin mujizat gitu. Iya tahu. Nah itu makanya gereja Katolik tuh mau lewat mamanya minta tolong sama Yesus gitu. Nah itu padahal dari kisah ini aja udah jelas bahwa Yesus tidak mau diatur oleh siapapun, termasuk oleh ibunya. Oh jadi itu ya Om, istilahnya apa, orang dalam ya, ada orang dalam nih gitu. Iya, jadi gereja Katolik tuh pikir lewat mamanya lebih cepat, lebih manjur gitu. Padahal dari ayat-ayat ini udah jelas Yesus tidak mau diatur oleh manusia, gitu, termasuk oleh ibunya. Iya ya Om ya. Iya sih, jadi makanya itu mungkin apa ya, berarti tapi tahunya itu karena dari kelahirannya itu ya Om ya, sebabnya ya, karena kan ada malaikat datang gitu sama Maria tuh ngasih tahu bahwa ini Tuhan Yesus gitu, makanya Maria tahu bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan itu gitu. Ya iya kan, Maria mengandung Yesus kan malaikat juga datang kasih tahu. Juga waktu Yesus lahir juga malaikat datang kasih tahu ini adalah juru selamat dunia. Tahu lah, tapi Maria kan orangnya menyimpan semua di dalam hatinya. Oh iya Om, itu menyimpan dalam hatinya itu Om, katanya sampai Maria meninggal dunia juga dia nggak pernah ngasih tahu sama orang ya Om ya, menyimpan dalam hatinya. Ada Maria sebelum meninggal dia banyak bersaksi juga. Nah itu anak-anak Maria sama Yusuf berarti itu berarti yang ada laki ada perempuan ada-adanya. Nah itu Om tuh berarti mungkin mereka juga ceritain ya Om ya, pada akhirnya gitu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga gitu diceritain gitu. Kenapa? Mungkin diceritain sama Maria gitu waktu Tuhan Yesus udah naik ke surga, terus Maria baru ngomong gitu. Ya kalau itu kan banyak menyaksikan juga kalau kejadiannya di rumah atau waktu mamanya juga ikut kemana gitu ya. Kadang-kadang kan mamanya ikut Yesus pelayanan di mana, dia seperti pengen tahu lah namanya seorang ibu. Iya Om. Gitu. Itu ya Om. Jadi kalau mamanya pergi bukan hanya dengan papanya, mungkin ada saudaranya juga ikut. Oh iya ya Om ya. Ini jadi menarik juga nih sebetulnya Om ya, peristiwa air yang tidak ditulis ya. Iya, karena nggak ditulis ya Om ya. Itu kadang orang yang bilang itu tafsiran gitu.
ada di buku lainnya gitu. Jadi ada buku tafsirannya katanya. Gitu, Om. Iya. Jadi kalau tafsirannya itu tidak bertentangan dengan Alkitab, ya kita terimalah semacam itu uraian secara logika. Oh iya ya Om ya. Kalau misalnya memang bisa diterima iman gitu ya Om, sama akal. Iya. Ya, begitu. Jadi kita meskipun kalau untuk ajaran, doktrin, dogma harus Alkitabiah. Oh, iya sih Om, betul ya Om. Kan tapi banyak yang pura-pura Alkitabiah Om. Ya. Banyak yang pura-pura Alkitabiah juga. Ya, itu orang suka pakai penafsiran bilang Alkitabiah. Makanya harus hati-hati kan. Iya. Jadi kan banyak ajaran sesat juga begitu. Bilang ini ada dasarnya, padahal nggak ada. Iya Om. Itu mungkin yang istilahnya jualan ayat itu ya Om. Ya macam-macam lah, motivasi orang kan bisa macam-macam tuh. Jangankan orang, kadang-kadang gereja Katolik juga itu kan kadang-kadang ada ajaran-ajaran yang sebenarnya nggak ada dasarnya. Cuman karena merasa ini gereja yang apa tuh, yang resmi lah, dari awal. Iya. Gitu. Iya sih, nantinya malah jadi perdebatan ya Om. Kan Om ajarin jangan sampai berdebat gitu. Percuma. Itu Om tadi di yang perkawinan di Kana itu Om, katanya kananya ada 2 ya Om ya. Itu gimana Om? Lalu dia bilang Kana satunya di mana? Ya ini yang Kana di Galilea katanya. Tulisannya kan gitu ya Om. Berarti ada Kana yang lain gitu. Itu tafsir. Iya. Ini Kana yang di Galilea itu bukan berarti ada Kana yang di Yudea. Iya. Berarti begitu saja kan, Kana nama yang sederhana bisa aja dipakai di tempat lain, tapi kan kita nggak tahu. Nah itu waktu di Kana itu murid-muridnya udah 12 orang ya Om berarti? Ya kalau nggak ada keterangan kita nggak tahu juga. Waktu air jadi, waktu ngerubah air menjadi anggur itu kan di ayat 11 itu murid-muridnya jadi percaya kepadanya gitu. Ini ya murid-muridnya kan ada berapa di situ kan kita nggak tahu. Ya cuma begini prinsipnya, kita belajar menggali Alkitab tapi jangan melampaui yang tertulis gitu. Iya Om, kadang jadi nafsirin sendiri ya Om, jadi salah nanti. Iya. Iya Om. Gitu. Tapi kalau tidak mengusik doktrin nggak apa-apa. Iya Om, ini aja doktrin antar gereja aja makin itu ya Om, makin beda, makin tajam gitu. Oh iya itu ada gereja-gereja yang baru ya, terutama aliran Pentakosta ya. Itu kadang-kadang menafsirkan sendiri. Iya betul Om. Baik Sobat Alpetra Misteri dimanapun Anda berada, rupanya cukup sekian dulu ya kesempatan kita pada tayangan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Antoni bisa menambah kuat iman kita dan menambah wawasan kita tentunya dalam iman kekristenan kita. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.